Mengubah pecahan desimal. Pada materi pecahan desimal, untuk mengubah pecahan biasa menjadi desimal, yaitu dengan cara menjadikannya per 10, per 100, dan per 1000. Nah, di sini untuk keterangannya, konsep per 10, maka di belakang koma ada satu angka. Ingat-ingat, di belakang koma itu ada satu angka. Untuk konsep per 100, maka di belakang koma ada dua angka yang merupakan pembilang. Dua angka di belakang koma. Ya, untuk konsep per 1000, maka di belakang koma ada 3 angka. Ingat-ingat, untuk konsep per 10 di belakang koma ada satu angka, konsep per 100 ada 2 angka, konsep per 1000 ada 3 angka. Mengenal bilangan desimal pecahan yang berpenyebut 10. Di sini ada contoh. Yang pertama, A 1 per 10, B 1 per 2, C 3 per 5. Nah, kita selesaikan satu-satu. Kita selesaikan dulu yang 1 per 10. Karena di sini bawahnya sudah per 10, maka kita langsung selesaikan dengan menggunakan pembagian bersusun. Kita lakukan dengan pembagian bersusun. 1 kita bagi dengan 10. 1 dibagi 10 maka hasilnya 0. 0 dikali 10 hasilnya juga 0. Kita kurangi. 1 diambil 0 itu 1. 1 kita bagi dengan 10 itu nggak bisa. Nah, ketika merubah menjadi pecahan desimal, 1 dibagi 10 itu tidak bisa, maka bisa kita bantu dengan memberikan tanda koma di belakang angka 0. Ketika kita sudah menyimpan koma di belakang 0, maka kita bisa membantu atau memberikan 0 di belakang angka pengurang. Di sini 10. Ingat, ketika kita udah memberikan tanda koma, maka boleh kita memberikan bantuan 0 di belakang pengurang. Nah, ini jadinya angka 10. 10 dibagi 10 itu hasilnya 1. 1 dikali 10 maka hasilnya 10. 10 dikurangi 10 hasilnya 0. Jadi, hasil dari 1 per 10 pecahan desimalnya adalah 0,1. Nah, sekarang yang nomor B. 1 per 2. Di sini untuk penyebutnya yaitu angka 2. Nah, karena mau dirubah menjadi pecahan per 10, maka kita mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Di sini 1 per 2. Agar di sini menghasilkan 10, kira-kira 2 itu kita kalikan berapa? Nah, agar hasilnya 10 di sini, di penyebut berikutnya, 2 ini kita kalikan berapa agar mendapatkan hasil 10? Maka kita kalikan 5. 2 kali 5 itu sama dengan 10. Ketika penyebutnya kita kalikan 5, maka atasnya pembilangnya juga kita kalikan 5. 1 kali 5 sama dengan 5. Nah, maka hasilnya 5 per 10. 5 kita bagi dengan 10. Boleh dengan menggunakan pembagian bersusun lagi ya. 5 kita bagi dengan 10. 5 kita bagi dengan 10 bisa tidak? Oh, nggak bisa. Ketika 5 dibagi nggak bisa, itu maka hasilnya di sini 0. 0 dikali 10 itu nggak bisa. Kita kurangi. 5 dikurangi 0 itu 5. Nah, 5 kita bagi 10 nggak bisa, maka kita kasih tanda koma di sini. Kita beri 0 di sini.
Kita kasih 0 di sini. Maka menghasilkan 50. 50 kita bagi dengan 10. 50 dibagi 10 itu hasilnya adalah 5. 5 dikali 10 hasilnya 50. Nah, jadi hasilnya adalah setengah ya. Setengah itu sama dengan 0,5. Jadi 1/2 itu sama dengan 0,5. Kita lanjut ke soal nomor C, yaitu 3/5. Kita selesaikan 3/5 dengan pembagian bersusun lagi. 3 kita bagi dengan 5. 3 dibagi 5 itu tidak bisa, maka hasilnya 0. 0 dikali 5 itu juga tidak bisa, maka hasilnya 0. Kita kurangi. 3 diambil 0 itu 3. 3 ini kita bagi dengan 5 itu juga sama, tidak bisa. Nah, maka agar bisa dibagi, maka kita tambahkan 0 di belakangnya dan kita tambahkan koma di atas. 30 dibagi 5 itu dapatnya 6. 6 dikali 5 itu hasilnya 30. Nah, ini menggunakan pembagian bersusun. Bisa juga dengan menyamakan penyebut. Ini cara satu ya. Nah, cara yang kedua itu dengan menyamakan penyebutnya. Cara kedua yaitu dengan 3/5 itu sama dengan kita samakan agar penyebutnya nanti menjadi 10. Nah, 3/5 kita kalikan berapa agar di sini mendapatkan 10? Kita kalikan 5 kali berapa agar hasilnya 10? Maka dikalikan dengan 2. Ketika 5 kita kalikan 2, maka atasnya juga dikalikan 2. 3 dikali 2 itu sama dengan 6. 6/10. Maka desimal 6/10 tadi ya. 6/10 itu desimalnya adalah 0,6. Jadi pecahan desimal dari 3/5 adalah 0,6. Jadi, ketika ada soal hanya ada satu angka di belakang koma, berarti pecahan tersebut merupakan pecahan berpenyebut per 10. Nah, jadi misalkan ada soal 0,8, berarti kalian harus sudah bisa langsung menjawab bahwa 0,8 itu nilainya adalah 8/10. 0,2 berarti langsung saja 2/10. 0,5, lihat satu angka di belakang koma berarti langsung 5/10. Dan 0,4 adalah 4/10. Itu ya. Jadi yang harus kita ingat patokannya ketika pecahan berpenyebut 10 itu hanya ada satu angka di belakang koma. Yang selanjutnya, mengenal bilangan desimal pecahan yang berpenyebut 100. Nah, sudah dijelaskan dari awal ya, untuk pecahan berpenyebut 10 itu satu angka di belakang koma. Nah, untuk selanjutnya, pecahan yang berpenyebut 100 itu ada dua angka di belakang koma. Ingat, ada dua angka di belakang koma. Di sini ada contoh soal. Yang pertama, ubahlah pecahan 1/4 dan 1/4 ke dalam bentuk pecahan desimal. Kita selesaikan dengan dua cara ya.
Di sini ada untuk cara yang pertama, 1/4 itu kita samakan penyebutnya ya, pembilangnya dan penyebutnya kita samakan dengan angka yang sama agar nanti hasilnya penyebutnya bernilai 100. 1/4 kita kalikan berapa agar hasilnya 100? Di sini 4 kali berapa biar hasilnya 100? Yaitu 4 dikali 25. 4 dikali 25 itu hasilnya 100. Ketika bawahnya dikalikan 25, maka atasnya juga dikalikan 25. 1 dikali 25 itu hasilnya 25. Nah, 25/100. 25/100 itu boleh kita bagi ya, boleh kalian mencoba dengan cara membaginya dengan pembagian bersusun ya. Nah, maka 25 dibagi 100 itu pecahan desimalnya adalah 0,25. Nah, jadi pecahan desimal dari 1/4 yaitu 0,25. Untuk cara yang kedua yaitu boleh menggunakan pecahan bersusun atau porogapit ya. Kita bagi 1, kita bagi dengan 4. 1 kita bagi 4 itu gak bisa, maka kita tulis hasilnya 0 di atas. 0 dikalikan 4 itu gak bisa, maka tulis hasilnya 0 di bawah, kita kurangi. 1 dikurangi 0 itu hasilnya 1 ya. 1 dibagi 4 gak bisa. Nah, karena kita mau merubahnya ke dalam pecahan desimal, maka kita kasih tanda koma di belakang ya, kasih tanda koma di belakang 0. Nah, ketika kita sudah menambahkan koma di belakang, maka kita boleh menambahkan 0 di belakang angka 1, pengurangan yang tadi. Nah, 10 kita bagi dengan 4. 10 kita bagi dengan 4 itu hasilnya 2. Nah, selanjutnya 2 kita kalikan 4. 2 kita kalikan 4 itu hasilnya 8. Kita kurangi. 10 dikurangi 8 itu hasilnya 2. Nah, 2 kita bagi dengan 4. 2 dibagi 4 itu gak bisa. Nah, ketika kita sudah memberikan tanda koma di atas, maka kita boleh menambahkan 0 ya untuk pengurangan selanjutnya. Kita tambahin 0 lagi di belakang. 20 dibagi 4 itu hasilnya 5. 5 kita kalikan 4 itu hasilnya 20. 20 diambil 20 maka hasilnya 0. Nah, jadi 1/4 itu sama dengan 0,25. Ini ya, sama ya. Selanjutnya kita selesaikan pecahan yang 1/4. Nah, 1/4 ini merupakan pecahan campuran. Nah, kemarin kita sudah mempelajari cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kita rubah dulu pecahan campuran ini ke dalam pecahan biasa. Kemarin ya, kita rubah dulu. 1/4 itu merubahnya yaitu 4 dikalikan 1, 4 ditambah 1. Yaitu 5/4. 5/4. Ingat ya, 4 dikali 1 ditambah 1, maka hasilnya 5/4. 5/4. Nah, kita akan jadikan 100. Nah, penyebutnya kita jadikan 100. Di sini kita tulis lagi 5/4. Kira-kira 4 kita kalikan berapa biar hasilnya 100? Nah, tadi ya sama seperti soal yang tadi, 4 kita kalikan 25 penyebutnya. Ketika penyebutnya dikali 25, maka atasnya juga kita kalikan 25. Nah,
5 dikali 25 itu hasilnya berapa? 5 dikali 25 itu hasilnya 125. Nah, 5 dikali 25 itu hasilnya 125. Nah, pecahan desimal dari 125 per 100 itu, ingat, untuk pecahan per 100 dua angka di belakang koma, maka hasilnya 1,25. Itu ya. Untuk selanjutnya yaitu mengenal bilangan desimal pecahan berpenyebut 1000. Ingat, untuk pecahan berpenyebut 1000 otomatis di belakang komanya ada 3 angka. Nah, di sini ada 3 soal. Soal yang pertama 123 per 1000, soal yang kedua 11 per 8. Ubahlah pecahan di atas menjadi pecahan desimal. Kita selesaikan. 123 per 1000. 123 per 1000. Maka pecahan desimalnya adalah 0,123. Nah, itu yang pertama ya, karena per 1000 bawahnya, maka kita langsung menuliskannya 0,123 ya, tanpa merubah-merubahnya. Beda dengan halnya yang B. Karena yang B penyebutnya 8, maka kita harus menyederhanakannya terlebih dahulu. 11 per 8. 11 per 8. Nah, 11 per 8 kita sederhanakan. 11 per 8. 11 per 8 ya. Kira-kira agar bawahnya mendapatkan hasil 1000, 8 ini kita kalikan berapa? 8 ini kita kalikan berapa agar mendapatkan 1000? Yaitu dikalikan 125. Nah, atasnya juga sama, dikalikan 125. 8 dikali 125 itu hasilnya 1000. 11 dikali 125 itu hasilnya 1375. Nah, maka pecahan desimalnya adalah 1,375. Jadi 11 per 8 itu hasilnya 1,375.